Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Extreme. Dan semoga seluruh teman-teman di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin ya robbal alamin. Dan di hari Minggu ini, di malam Senin ini, kita akan membawakan satu kisah yang sangat menarik, yaitu dari Nasura 2101 ya. Dan di hari Minggu yang ceria ini, kita akan menemani hari Minggu teman-teman dengan kisah dari Nasura 2101, dan merupakan kisah lanjutan dari yang kemarin ya, Naga Bumi. Wow, cambuk saktinya. Dan gak pakai berlama-lama, tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu mendukung channel kami, yang sudah selalu mendoakan channel kami. Karena kehadiran teman-teman lah, kami selalu bersemangat untuk berkarya di setiap harinya. Dan gak pakai lama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor. Kisah Zimat menaklukkan Naga Bumi. Di sore itu, Rukmo menyeret Zimat ke hadapan neneknya. Rukmo pun langsung berlutut. "Mak, aku mohon maaf, beribu maaf, Mak. Aku sudah menyerah dengan keadaan Zimat. Aku sudah tidak memiliki harapan lagi." Rukmo menunduk dalam, tidak berani mengangkat dagu. Setetes air mata jatuh dari sudut matanya. Secara bergantian, Bajamia memandang dua lelaki yang sangat dikasihinya. Sorot matanya terlihat putus asa, tatapannya kosong dan menerawang jauh. Tanpa sadar, beliau pun bergumam, "Biarpun nakal, asal bisa jalan." Diam! Kedua laki-laki di hadapannya tersentak. Suara Bajamia yang pelan nyaris berbisik itu terdengar bagaikan petir bagi keduanya. Rupanya ucapan Bajamia didengar oleh Yang Maha Kuasa. Dan saat itu juga Zimat berdiri dan bisa berjalan. Zimat kecil merasakan tubuhnya bergetar. Ada sesuatu yang serasa memasuki tubuhnya. Hawa murni yang begitu kuat, seolah seperti ada yang sedang menjalar di dalam kakinya. Matanya bergerak tak tentu arah. Bingung, ia pun berusaha memahami keadaan, berusaha mencerna apa yang sebenarnya terjadi. Rukmo jatuh terduduk, tubuhnya menggigil, jantungnya berdetak kencang, menggedor dadanya. Ia faham, biungnya adalah si pahit lidah. Kutuknya akan menjadi nyata. Dia sudah pernah menyaksikan kutukan biungnya sudah menjadi nyata. Beberapa saat kemudian, Zimat kecil pun sudah bisa berdiri. Bocah kecil itu terbelalak seolah tak percaya. Rukmo semakin menggigil, keringat dinginnya mulai membasahi tubuhnya, matanya melotot ngeri. Gemetaran Zimat melangkah. Langkah pertamanya dengan kaki kanan, lalu ia berhenti, kemudian ia pun melangkah lagi. Langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya. Ia mulai melangkah mendekati Mbah Jamia, berhenti tepat di hadapannya, memandang sang nenek tidak percaya. Sorot linglung Mbah Jamia. Ia tersenyum, menatap Zimat dengan lembut seolah berusaha mengembalikan kesadaran cucunya. Bola matanya mulai berkaca-kaca, serta merta diraihnya tubuh Zimat, lalu dibenamkan ke dalam pelukan. Ada kebahagiaan sekaligus penyesalan di sorot mata Bajamia. Nasi sudah menjadi bubur. Aku telah berucap dan Tuhan mendengarnya. Batinnya, Bajamia semakin memeluk erat cucunya. Bola matanya pun kini mulai berair. Sepersekian detik menjadi gerimis yang akhirnya menganak sungai. Ia memang orang yang diberi linuih untuk bisa melihat masa depan. Semua tergambar jelas dalam pandangannya. Dan itu membuat hatinya semakin terluka. Menyesal pun tiada berguna. Bajamia menyeka air matanya, lalu mengudar pelukan. Dipegangnya kedua bahu cucunya itu. "Aku percaya kau punya hati yang lembut. Jadi, apapun yang akan kau lakukan di masa depan, haruslah langit yang menjadi patokan. Karena benar itu ada tiga. Benar menurut diri sendiri,
Benar menurut orang banyak dan benar menurut Gusti Allah. Kau harus memilih yang ketiga. Jika tidak bisa yang ketiga, baru boleh menggunakan yang kedua. Zimat mengangguk. Ada satu hal yang tidak dia mengerti. Mengapa sang nenek bersedih? Bukankah semestinya neneknya itu bahagia dan bersyukur? Bukankah selama ini itulah yang nenek harapkan? Zimat memang sangat memahami neneknya itu. Zimat tahu kapan neneknya bersedih ataupun berduka, kapan neneknya senang ataupun bahagia. Bahkan jika nenek tertawa dan hatinya menangis, Zimat pasti tahu. Tapi kali ini ia tak mampu memahami kenapa neneknya begitu bersedih. Apalagi Zimat melihat penyesalan di sorot mata sang nenek. Apa ini ada hubungannya dengan masa depanku? Apapun itu, bukankah tidak akan terjadi jika Gusti Allah mengendaki? Batinnya bingung. Zimat tidak suka melihat neneknya bersedih. Dia memang sangat dekat dengan Bajami'ah. Bahkan kedekatannya melebihi kedekatannya dengan kedua orang tua dan juga pamannya Rukmo. Zimat lalu menghapus air mata neneknya dengan jari kecilnya, lalu ia menggeleng pelan. Percayalah, Nek, aku akan selalu ingat pesan nenek. Ucapnya meyakinkan sang nenek. Bajami'ah hanya tersenyum getir. Malam itu, semalaman Zimat berjalan mengitari rumah. Neneknya pun juga tidak tidur, terus menungguinya. Rukmo, sang paman, tertidur di bale-bale ketika lewat tengah malam. Sebelum subuh, Zimat pun pergi ke musola. Ia melaksanakan azan subuh pagi itu. Pak Ismail yang datang pertama kali terpaku di tempatnya melihat sang putra berdiri di hadapannya. Zimat seolah seperti tidak peduli. Ia langsung menghambur dan memeluk erat sang ayah. Pak Ismail yang masih syok tampak bingung, bahkan tidak membalas pelukan putranya itu. Beberapa saat kemudian, Zimat mengudar pelukan, lalu ia mundur satu langkah, menekuk lututnya secara resmi. Zimat sungkem untuk pertama kali dalam hidupnya. Ibu Aminah, sang ibu pun datang dan juga sangat terkejut. Ia pun langsung membeku, matanya melotot tidak percaya bercampur ngeri. Zimat menghambur memeluknya. Ragu-ragu sang ibu membalas pelukan Zimat. Ibu Aminah masih berusaha mencerna. Otaknya masih antara percaya dan tidak percaya. Ia belum yakin jika yang dipeluknya saat ini adalah putranya. Zimat pun semakin mempererat pelukan itu. Sejak hari itu, Zimat dititipkan kepada Mbah Umar untuk belajar agama. Mbah Umar memiliki sebuah pesantren, tapi Zimat sering bolos pulang ke rumah karena letak kediaman Mbah Umar hanya berjarak 500 meter. Disinilah Zimat mulai bertemu dengan Kuti dan Gus Wafa, sahabatnya, dan ketiganya kelak akan menjadi tiga sekawan yang selalu membuat onar bagi orang-orang arogan yang sibuk menyimpan kekayaan tanpa peduli dengan lingkungan sekitar. Memang, nama Zimat dan Gus Wafa tidak pernah terdengar. Yang terdengar hanyalah nama Kuti, karena meski keduanya adalah dalang dari semua kekacauan yang dibuat Kuti, Zimat tetap menjaga perasaan neneknya, sedangkan Gus Wafa menjaga perasaan ayahandanya yang merupakan seorang kiai yang sangat disegani. Gus Wafa juga dititipkan kepada Mbah Umar untuk memperdalam ilmu agama. Selain belajar ilmu agama, Zimat pun juga belajar ilmu kanuragan dan ilmu kebatinan. Mereka pun dilatih untuk mengenali diri sendiri. 5 tahun kemudian, lewat tengah malam, Zimat kala itu sedang berlatih pencak silat. Ia memang selalu melakukan hal ini saat ia tak bisa tidur. Tiba-tiba, di tangannya kini telah muncul sebuah cambuk berwarna merah menyala. Zimat sangat terkejut. Tubuhnya pun langsung terhuyung, lalu refleks ia melepaskan cambuk yang ada di tangannya. Diamati cambuk tersebut dengan seksama. Dengan jarak pandang aman, tiba-tiba ia merasa ada dorongan yang kuat untuk mengambil cambuk itu kembali. Refleks, ia pun meraih cambuk itu dan kini sensasi yang sangat kuat mulai menjalar ke pergelangan. Zimat sangat ingin melecutkan cambuk yang ada di tangannya itu. Ia sudah mengangkat tangannya tinggi-tinggi, tapi suara Mbah Jami'ah menghentikannya. Jangan, nak. Mbah Jami'ah sudah berdiri di belakangnya, tatapannya tajam mengintimidasi. Mbah Jami'ah menggeleng.
Zimat tertegun sejenak, memandang neneknya tidak mengerti. Kau akan melecutkannya jika memang sudah waktunya, itu pun jika diperlukan. Namun, sebelumnya itu, cambuk itu harus jadi milikmu. Sang pemilik haruslah menjadi pengendali, bukan dikendalikan. Kau yang akan memberikan perintah, bukan dia. Suara Mbak Jamia sangat pelan tapi mengintimidasi. Ada penekanan di setiap kata yang diucapkan. Zimat pun berusaha memahami setiap ucapan dari Mbak Jamiah dan tanpa ia sadari, pecut di tangannya telah menghilang. Mbak Jamiah lalu membimbing Zimat untuk masuk ke dalam rumah. Diajaknya ia duduk. Kau itu sudah remaja sekarang. Sudah waktunya engkau mengetahui semuanya. Mbak Jamiah memulai kalimatnya, ditatapnya cucu yang sangat dikasihinya itu. Bola matanya berkaca-kaca, lalu air matanya jatuh satu-satu. Sebetulnya, aku tidak pernah rela kau tumbuh karena nenek sangat takut saat kau harus memenuhi takdirmu. Suara Mbak Jamia bergetar, air matanya terus mengalir. Zimat berusaha memahami setiap kata-kata dari neneknya. Sesungguhnya ia belum terlalu paham kemana arah pembicaraan sang nenek. Takdir? Ada apa dengan takdirku? Zimat hanya diam mendengarkan. Mbak Jamia mulai menceritakan kejadian saat sebelum Zimat dilahirkan hingga Zimat berusia 8 tahun. Semua itu adalah ulah dari naga bumi. Naga bumi? Iya, cambuk yang tadi datang. Jadi jangan pernah melecutkannya sebelum kau mampu menaklukkannya. Sekali kau melakukannya, maka kau akan terus dikendalikan olehnya. Panjang lebar Mbak Jamia menerangkan. Sekarang, kau sendiri yang bisa mengakhiri kisah ini. Dia akan terus mengganggumu karena memang dia sangat menginginkanmu. Maka kau harus bisa menaklukkannya. Lanjut Mbak Jamia. Zimat mendengarkan dengan seksama sebelum bibirnya berucap pelan. Bagaimana? Bagaimana aku bisa menaklukkannya, Nek? Kau harus melakukan laku tirakat di sarang naga bumi. Zimat tampak tercekat saat Mbak Jamia berucap kata sarak. Seolah aura hitam pekat memenuhi ruangan tempat mereka kedua berbincang, mengintimidasi nyali Zimat. Kapanpun kau ingin memulai tirakatmu, kau bisa melakukannya. Yang terpenting, jangan pernah melecutkannya sebelum kau mampu menaklukkannya. Faham? Ya, ya mak, saya paham. Zimat tampak begitu tenang. Ia memang telah tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh, meski kadang sifat kekanak-kanakannya masih terlihat. Mungkin karena Mbak Jamia dan juga Rukmo yang terlalu memanjakannya. Begitupun kedua orang tuanya dan adiknya yang begitu menyayanginya, mereka pun juga memanjakannya hingga terkadang karena hal ini sifat kekanak-kanakannya pun sangat dominan. Zimat yang tidak pernah dinomor duakan hingga ia menjadi sedikit arogan. Mak, saya akan bicarakan hal ini dengan paman, bapak, dan ibu dulu. Bagaimana baiknya? Karena sesungguhnya saya tidak terlalu tertarik pada naga bumi. Kalau saya melakukannya, mungkin hanya agar supaya dia berhenti mengganggu kita semua. Mbak Jamia tersenyum. Perbincangan terakhir, Zimat berpamitan untuk beristirahat. Malam pun semakin larut. Zimat tak jua terlelap. Banyak hal yang berkecamuk dalam pikirannya. Hampir pagi, ketika Zimat baru saja terlelap, ia pun mendengar azan subuh. Langsung bangkit ia lalu menuju ke musola. Setelah sholat subuh, ia pun membantu Rukmo di sawah. Agak siang, keduanya pun nampak beristirahat leyeh-leyeh di gubuk. Zimat nampak terkantuk. Rukmo pun senyum-senyum geli kala memperhatikan Zimat. Nampak dari kejauhan, Subia berlari-lari kecil melewati pematang membawakan sarapan untuk mereka berdua. Sarapan itu dibungkus dengan kain segi empat yang diikat ke empat ujungnya sehingga mudah dijinjing. Setelah sarapan, Zimat pun nampak bergurau dengan Subia. Mereka berlari-larian di pematang sawah. Dan entah apa yang dikatakan oleh Zimat kepada adiknya hingga Subia begitu antusias mengejarnya.
Akhirnya Zimat pun tertangkap, tapi keduanya harus jatuh terpelanting ke lumpur. Zimat tertawa girang melihat Subia penuh lumpur, apalagi kini wajah Supia juga penuh dengan lumpur. Subia pun nampak kesal sambil pergi meninggalkan kakaknya. Ia mengancam bahwa dia tidak akan mengirim makan siang. Zimat pun hanya tertawa ngakak menanggapi kemarahan sang adik. Rukmo hanya menggeleng-gelengkan kepala menyaksikan tingkah keduanya. Sehabis ibadah sholat zuhur, Zimat pun tertidur pulas di gubuk. Pamannya terus memandangi keponakannya dengan hati yang teriris. Ia sudah menganggap Zimat seperti putranya sendiri dan masalah naga bumi masih sangat mengganggu pikirannya. Zimat memang anak yang kuat, tapi dari wetonnya ia memiliki sifat tidak tega dan sifat ini rupanya yang akan menjadi kelemahannya. Rukmo takut jika hal ini akan dimanfaatkan oleh naga bumi. Rukmo yang duduk di tepian gubuk bersandar di salah satu tiang gubuk sambil menikmati rokoknya. Kepulan asap rokok itu memenuhi udara lalu menghilang. Jelas sekali ia sedang berpikir keras. Berpuntung-puntung rokok ia habiskan, tapi tak juga menemukan solusi dari kerumitan yang dihadapi keponakannya. Menjelang asar, Rukmo pun tampak memanggul singkal, sedangkan Zimat menuntun kerbaunya meninggalkan area persawahan menuju perkampungan. Ya, area sawah dan kampung memang terpisah. Di malamnya, Zimat pun menemui Pak Ismail dan Ibu Aminah. Tekadnya sudah bulat. Dia tidak ingin menunda lagi. Dia ingin sesegera mungkin menyelesaikan urusannya dengan naga bumi. Entah mengapa, akhir-akhir ini ia merasa diri dan keluarganya selalu saja terancam. Dia selalu merasa ada yang mengawasinya dan juga keluarganya. Mereka yang tak terlihat, tapi seolah ada di mana-mana, sedang mengepung mereka seperti sedang menyiapkan sebuah peperangan dan tinggal menunggu perintah. Zimat juga merasa orang-orang di sekitarnya sedang mempersiapkan sesuatu, terutama sang nenek, paman, dan juga ayahnya. Mereka bertiga selalu tidak tidur di malam hari, kadang tidur sebentar sehabis zuhur sejam 2 jam, kadang tak tidur sama sekali. Secara bergantian mereka berkeliling pekarangan rumah. Terkadang Zimat melihat ayah dan pamannya semalaman hanya duduk di beranda sambil merokok. Namun keduanya tidak duduk bersama. Paman di beranda rumah, nenek sedang ayahnya di beranda rumahnya. Zimat begitu yakin ada hal riskan yang sedang terjadi dan Zimat yakin bahwa mereka semua merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakannya. Lebih dari itu, mereka bertiga pun mengerti dengan benar apa yang sesungguhnya sedang terjadi. Zimat lalu menemui ayah dan ibunya, mengutarakan niatnya untuk tirakat di sarang naga bumi. Jika firasatku benar, maka perang bukan pilihan terbaik. Karena jika sampai terjadi perang, bukan hanya nyawa keluargaku yang akan jadi taruhan, tapi warga sekitaran juga akan terancam. Aku harus secepatnya mengakhiri sebelum semuanya menjadi terlambat, batin Zimat. Pak, Bu, saya berniat untuk memulai pertapaan saya di Kaliwadung. Karena saya merasa waktunya semakin mendesak. Begitulah Zimat mengutarakan niatnya. Pak Ismail dan Ibu Aminah tidak menjawab. Keduanya hanya saling berpandangan. Ada kekhawatiran dari sorot mata keduanya. Beberapa saat kemudian ayahnya pun berkata, "Mintalah izin juga kepada paman, nenek, dan gurumu." Ibunya pun menimpali dengan anggukan. Bibirnya mengukir senyum getir. Sorot matanya penuh kekhawatiran. Terlihat jelas dia begitu berat untuk melepaskan putranya. Dan tiba-tiba Zimat menggenggam tangan ibunya, menatap Ibu Aminah penuh cinta. Tatapannya berusaha meyakinkan. "Apa ibu tidak mempercayaiku? Atau ibu memang meragukanku?" tanya Zimat sambil tersenyum. Ibu Aminah tampak terharu dengan apa yang dikatakan putranya. Ia tersenyum, masih tersenyum, tapi dengan mata berkaca-kaca. "Nak, ibu tidak pernah meragukanmu, apalagi tidak mempercayaimu. Kamu adalah anak yang kuat dan hebat sejak lahir." Ibu Aminah langsung memeluk putranya, tangisnya pecah. Pak Ismail lalu meninggalkan keduanya. Ia melangkah menuju halaman.
Tangan-tangannya diletakkan di belakang punggung. Jari jempolnya berpindah dari satu ruas jari ke ruas jari lainnya seolah sedang menghitung sesuatu. Sesaat kemudian, ia tampak panik, lalu bergegas mengitari pekarangan sebanyak 7 kali, lalu melepas kopiahnya terlihat. Ia mengeluarkan sesuatu dari sela-sela kopiahnya. Sebuah kain berwarna hitam dan merah. Kemudian ia mengikatkan kain tersebut di salah satu tiang rumahnya, tiang paling kiri dari beranda rumah. Sorot matanya nampak sangat khawatir. Setelah ia masuk rumah, menemui putra dan istrinya, sebelum ia menemui Ibu Aminah dan Zimat, ia pun berbelok ke kamar Subiah, tampak membetulkan selimut putrinya yang sudah terlelap. Setelahnya, Pak Ismail memeriksa jendela, memastikannya telah terkunci, lalu mengambil sesuatu dari balik baju. Detik selanjutnya, ia membuka telapak tangan putrinya dan meletakkan sesuatu di atas telapak tangan Subiah. Benda berwarna kuning kemasan berbentuk seperti jarum berjumlah 7. Tampak Pak Ismail memejamkan mata beberapa saat. Ketika ia membuka mata, Pak Ismail lalu menyatukan jari-jari Subiah hingga jarum-jarum itu tergenggam oleh telapak tangannya. Sesaat kemudian, jari-jari Subiah kembali dibuka dan jarum-jarum itu menghilang. Pak Ismail nampak tersenyum lega. Dan terakhir, Pak Ismail di sini meniup ubun-ubun putrinya itu sebanyak 7 kali. Sebelum meninggalkannya, ia pun membisikkan sesuatu di telinga Subiah, mantra dari jarum-jarum yang telah ia tanam di telapak tangan putrinya. Pak Ismail berjaga-jaga jika memang ada sesuatu yang tidak terduga. Semua memang telah dihitung secara matang, telah ditanam pelindung berlapis-lapis karena Pak Ismail tahu betul kekuatan dari naga bumi. Jika sesuatu yang di luar rencana terjadi, setidaknya Subiah akan mampu melindungi diri sendiri. Pak Ismail meninggalkan putrinya, lalu menutup pintu kamarnya. Hal terakhir yang ia lakukan sebelum meninggalkan kamar putrinya, ia pun menuliskan sebuah kalimat di pintu kamar dengan menggunakan jari telunjuknya, sebuah mantra pelindung. Langsung muncul huruf-huruf Jawa kuno berwarna kuning kemasan. Pak Ismail nampak berat saat meninggalkan kamar Subiah. Langkahnya gontai menuju ruangan di mana Zimat dan Ibu Aminah masih berbincang. Pak Ismail memandang istri dan putranya dengan tatapan yang sulit diartikan. "Aminah, lepaskan putramu, karena malam ini juga dia harus pergi," ucap Pak Ismail. Ibu Aminah dan Zimat tampak terkejut memandang Pak Ismail dengan tatapan tidak percaya. "Maafkan aku." Hanya itu yang terucap dari bibir Pak Ismail. "Biarkan dia pergi hari ini atau tidak sama sekali," tegas Pak Ismail. Zimat memandang sang ayah penuh tanya. "Maafkan Bapak, Cak Bagus. Jika kau tidak datang hari ini, Bapak pasti tidak menghitungnya. Dan rupanya hari ini adalah waktunya." Pak Ismail menghela nafas berat. Ia sedang berusaha mencari kalimat yang tepat karena memang tak ada pilihan selain mengirimkan putranya untuk tirakat di sarang naga bumi. Sesungguhnya, Zimat masih terlalu muda untuk menanggung ini semua, tapi ini adalah takdirnya. Akhirnya, Pak Ismail pun berucap, "Karena jika kau tidak pergi hari ini, Bapak khawatir kita tidak akan memiliki waktu lagi, karena hari ini hanya akan datang setiap 1000 hari. Bapak tidak yakin kita akan bertahan untuk 1000 hari ke depan." Pak Ismail berucap pelan. Ucapan Pak Ismail yang pelan terdengar seperti geledek di telinga Ibu Aminah dan Zimat. Pak Ismail bernafas berat sebelum akhirnya ia pun kembali melanjutkan kalimatnya. "Jika kita bisa bertahan, maka akan ada banyak korban jiwa." Zimat langsung berdiri lalu melangkah mendekati ayahnya. Ketika sudah berada di depan ayahnya, Zimat langsung menekuk lututnya. "Saya sudah siap, Pak," ucap Zimat. Kemudian Pak Ismail meraih bahu putranya lalu membimbingnya untuk berdiri. Sesaat kemudian, Pak Ismail mundur beberapa langkah, melakukan posisi kuda-kuda, lalu melakukan beberapa gerakan. Terakhir ia memutar tubuh putranya, kemudian meletakkan kedua telapak tangannya di punggung Zimat. Tubuh Zimat bergetar hebat, kakinya seolah tak bertenaga. Tanpa sadar, Zimat menekuk kedua kakinya. Sepeminuman teh telah berlalu ketika Pak Ismail mengakhiri apa yang dilakukannya.
Ia pun lalu membimbing Zimat untuk berdiri, lalu meletakkan sesuatu di telapak tangan Zimat. Hanya kerikil. Kerikil itu berjumlah 7 buah. Bapak hanya bisa memberimu ini, tapi Bapak berharap ini sudah lebih dari cukup. Zimat menatap ayahnya dengan sorot penuh keyakinan, lalu ia mengangguk pasti. 7 kerikil itu memang sudah lebih dari cukup, karena 7 kerikil itu melambangkan bahwa ayahnya telah mempercayainya sepenuhnya, sekaligus pesan bahwa jiwa, raga, hati, dan keempat saudara yang melindunginya telah siap bersatu melakukan tugasnya. Ibu Aminah hanya terpaku di tempatnya berdiri, menyaksikan 2 laki-laki yang sangat dikasihinya. Sesaat kemudian, Zimat berbalik lalu menghadap ibunya, mencium tangan sang ibu sambil menekuk lutut. "Saya pamit, mohon doa restu," ucapnya lirih. "Pergilah Cak Bagus, doa ibu selalu menyertaimu." Setelah Ibu Aminah meraih bahu putranya, membimbingnya untuk berdiri lalu memeluknya erat, Ibu Aminah membisikkan sesuatu di telinga Zimat, sebuah mantra agar Zimat bisa bertahan di dalam air. "Aku melihatmu tenggelam, nak," batinnya pilu. "Entah mengapa, meski hanya 41 hari, aku merasa ini akan sangat berat." Ibu Aminah melihat seolah putranya ditenggelamkan ke dasar sungai Kaliwadung. Ia mengulang-ulang mantra itu hingga 3 kali. Zimat mengangguk pasti. Ya, mantra itu adalah pemberian ayahanda Ibu Aminah. Ayahanda Ibu Aminah adalah seorang pelaut. Zimat pun terlihat meninggalkan halaman rumahnya ditemani Pak Ismail untuk menuju ke rumah neneknya. Di halaman rumah Mbah Jamiah, ternyata nenek, paman, dan juga gurunya yaitu Mbah Umar sudah menunggu. Neneknya memberikan sebuah tongkat sebagai bekal. Tongkat itu milik almarhum kakeknya. Terlihat mungkin hanya seperti sebuah kayu biasa, tapi kayu itu adalah kayu setigi. Rukmo memberinya sebuah bungkusan yang berisi garam. Lewat tengah malam, Mbah Umar membawa Zimat ke Kaliwadung. Mbah Umar membawa Zimat meninggalkan pintu gerbang kediaman Mbah Jamiah, lalu berputar ke belakang melewati jalan setapak, jalan terabasan yang berada di antara rumah penduduk meninggalkan perkampungan. Setelahnya mereka menyusuri pematang sawah dengan jalan yang berkelok-kelok. Zimat hafal setiap belokan dan tikungan di pematang sawah tersebut. Berapa kali dia harus berbelok ke kanan, lalu ke kiri dan lurus lagi. Tiap hari ia menghabiskan waktunya bersama Rukmo untuk mengurus sawah-sawah tersebut. Mbah Jamiah memang memiliki sawah yang sangat luas, hampir seluruh area persawahan itu adalah miliknya. Akhirnya mereka pun sampai di tepian persawahan dan bertemu sungai kecil yang dipakai sebagai irigasi atau kalenan. Di tepi kalenan ada pohon kluih yang berjajar rapi. Pohon kluih itu sebagai penanda batas area sawah Mbah Jamiah. Sepanjang area yang ditanami pohon kluih berarti itu adalah milik dari Mbah Jamiah. Itu adalah pandangan orang biasa, tapi bagi Mbah Jamiah itu adalah pagar yang memisahkan perkampungan dengan area milik makhluk tak kasat mata, yaitu wilayah dari naga bumi. Area yang memisahkan antara perkampungan Kaliwadung milik manusia dan bukan manusia. Setelah melompati kalenan, keduanya pun lalu berhenti. Mbah Umar memutar tubuh Zimat untuk berbalik ke belakang, memintanya untuk memperhatikan sekitarnya. Zimat melakukan seperti yang sudah diperintahkan. Dia memperhatikan sekitaran dengan seksama, kalenan, pohon-pohon kluih, dan area persawahan yang membentang luas. Ujungnya adalah rumah penduduk yang terlihat samar. Malam memang telah beranjak semakin larut, tapi cahaya rembulan cukup membuat seluruh pemandangan itu terlihat olehnya. Setelahnya, Zimat pun mulai memperhatikan area tempat kakinya berpijak. Banyak pohon-pohon liar tak terurus. Satu-satunya pohon yang terlihat jelas dan nampak berbeda dari pohon-pohon lainnya adalah pohon jambu dersono. Pohon jambu ini adalah pohon yang paling besar, menjulang tinggi seolah ingin menyentuh langit. Zimat memperhatikan pohon itu agak lama. Umar pun lalu membisikkan sesuatu di telinga Zimat. Ia pun mengikuti kata demi kata yang diucapkan gurunya itu. Zimat merasa tempat itu menjadi hening. Pendengarannya menjadi begitu tajam.
Mbak Umar kembali berbisik agar Zimat memejamkan matanya lalu menajamkan panca indera. Zimat melakukan apa yang diperintahkan. Kini ia merasakan semua begitu jernih, angin berhembus dengan damai dan tenang. Gemericik air pun terdengar terpisah dari gemerisik dedaunan. Bahkan angin yang menerpa kulitnya ia rasakan dengan sangat jelas setiap hembusan. Beberapa saat kemudian, Mbak Umar pun meminta Zimat untuk membuka mata. Zimat langsung terhuyung. Refleks ia mundur beberapa langkah, dan begitu kedua matanya terbuka dengan sempurna, tatapannya ngeri. Sebuah gerbang yang sangat tinggi berdiri tepat di hadapannya. Selain tinggi, gerbang itu juga terlihat lebar, terbuat dari besi baja dengan ukiran yang sangat indah namun rumit. Ada tulisan gerbang tersebut dengan huruf-huruf yang tidak ia kenalinya. Di belakang gerbang itu berdiri bangunan-bangunan megah dengan lampu yang gemerlap. Dan ada satu bangunan yang paling megah daripada bangunan lainnya dengan menara yang terlihat sangat tinggi. Mbak Umar berucap sambil menunjuk ke arah menara. "Kau lihat menara itu, Zimat?" "Jiai, saya melihatnya. Di sanalah naga bumi berada. Dan tugasmu adalah menaklukkannya dan membawanya pulang." "Jiai, Sendiko dawuh." Mbak Umar memegang bahu Zimat, lalu membalikkan tubuhnya. Lagi-lagi Zimat terhuyung mundur beberapa langkah. Di depannya kini telah berkumpul banyak sekali macan putih. Mbak Umar terlihat tersenyum geli. "Merekalah yang akan membantumu membuka jalan untuk sampai ke puncak menara," ucap Mbak Umar kemudian. Takut-takut Zimat menatap satu persatu macan putih. Sepertinya benar apa yang dikatakan Yai. Mereka bermata teduh, tidak ada tatapan mengintimidasi apalagi mengancam. Zimat menjadi lebih tenang. Sedetik kemudian Mbak Umar pun berbisik kembali. "Aku hanya bisa mengantarmu sampai di sini. Turunlah ke sungai, lalu bersilalah di atas batu besar pipih di mana kau pernah disekap di sana saat kau dulu berumur 8 tahun. Tancapkan kayu setigi pemberian nenekmu di atas batu itu, lalu mulailah lelakumu." Zimat pun hanya mengangguk, meski sesungguhnya Zimat ragu. Mana mungkin tongkat kayu ini bisa menembus sebuah batu besar. Aneh-aneh saja Mbak Yai ini, batin Zimat geli, dan saat matanya berkedip, semuanya sudah menjadi berbeda. Mbak Umar sudah tidak ada lagi di sana. Gerbang tinggi nan megah beserta bangunan-bangunan di belakangnya juga menghilang. Yang ada hanyalah kebun dengan pepohonan seperti saat ia pertama kali meloncati kalenan. Hanya pohon jambu dersono yang ada di depannya kini menjulang tinggi seolah ingin mencapai langit. Zimat menoleh ke arah belakang, memastikan apakah macan-macan putih itu masih di sana. Ternyata hanya tinggal satu macan putih saja yang ada di belakangnya. Zimat mundur satu langkah, tapi macan itu justru berjongkok merendahkan tubuhnya. Matanya menatap Zimat seolah memintanya untuk duduk di punggungnya. Ragu-ragu, Zimat pun melangkah maju, lalu ia duduk di punggung macan itu. Tangan kanannya menggenggam erat tongkat pemberian sang nenek, lalu kedua tangannya memeluk erat leher macan yang kini ditungganginya. Tak mengapa, begitu duduk di atas punggung macan putih ini, aku merasa begitu dekat dengannya. Zimat merasa seperti sudah mengenalnya bertahun-tahun. Macan putih itu lalu berlari menuruni lereng menuju dasar sungai Kaliwadung. Ia pun lalu meloncat tepat di atas sebuah batu besar pimpinan luas, batu yang pernah dipakai menyekap Zimat saat ia berusia 8 tahun. Zimat lalu turun dari punggung macan putih itu. Lalu ia menancapkan tongkat pemberian neneknya. Kayu setigi itu menembus batu hitam hanya seperti menembus tanah basah. Setelahnya Zimat pun duduk bersila. Tongkat itu ada di depannya. Ia lalu melipat kedua lengan di depan dada dan memejamkan mata. Macan putih itu duduk di belakangnya, kira-kira setengah depa agak ke kanan. Zimat pun mulai tenggelam dalam semedinya. Dan tanpa Zimat sadari, batu itu telah terkepung. Saat ia mulai duduk memejamkan mata, dari segala arah, dari lubang-lubang serta sela-sela batu, bahkan dari dalam air sungai muncul banyak sekali ular. Ular-ular itu bergerak perlahan, mengepung batu pipit tempat Zimat bersila. Namun
Tak satu pun yang berani menyentuh batu tempat Zimat bersila. Mereka mengepung dari jarak aman. Ular-ular itu nampak liar dan ganas, sementara macan putih nampak tenang di tempatnya, sama sekali tidak terpengaruh dengan kehadiran ular-ular itu. Ia hanya fokus memperhatikan Zimat, nyaris tak berkedip. Tugas utamanya memang menjamin keselamatan Zimat. Itulah pesan Doronya. Macan putih itu sesungguhnya adalah milik dari Mbah Jamiah. Ia memang memiliki pagar gaib, yaitu macan putih. Konon, bagi yang mampu melihat di setiap pohon kluih yang mengitari sawahnya juga dijaga macan putih. Sesungguhnya, macan itu tidak ditugasi menjaga sawah, tapi lebih sebagai penjaga perbatasan karena Mbah Jamiah sangat mengkhawatirkan nasib keluarga dan juga warga di sekitaran. Sementara di kediaman Pak Ismail mulai banyak orang yang datang. Rupanya kain merah hitam yang dikaitkan di salah satu tiang di beranda rumah adalah penanda bahwa Pak Ismail memerlukan bantuan. Nampak Kuti dan Gus Wafa juga ada di sana, dan juga beberapa murid pilihan dari Mbak Umar juga terlihat di sana. Selain itu, ada banyak orang yang seusia Pak Ismail. Salah satu kakak kandung dari Ibu Aminah juga ada di sana. Ia bernama Bahru. Bahru ini juga memiliki kemampuan yang setara dengan Pak Ismail. Pak Ismail memang hanya berjaga-jaga untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Jika Zimat gagal menjalankan tugasnya, maka akan ada dua kemungkinan. Satu, Zimat akan tertangkap dan ditawan. Itu berarti Pak Ismail harus membebaskannya. Atau kedua, dia berhasil melarikan diri dan itu berarti dia akan dikejar hingga ke sini, yang berarti pertempuran tidak bisa dielakkan. Memang, Pak Ismail yang sudah 2 kali berhadapan dengan naga bumi bukan ingin meragukan kemampuan ibu mertuanya, yaitu Mbah Jamiah, tapi Pak Ismail hanya berjaga-jaga untuk kemungkinan terburuk. Sementara itu, di kediaman Mbah Jamiah terlihat biasa-biasa saja. Dan seperti biasanya, Rukmo pergi ke sawah, hanya saja kali ini ia sendirian. Sesungguhnya itu hanya alasannya saja, supaya bisa lebih dekat dengan Zimat. Dari atas sungai, dia memperhatikan keponakannya yang sangat dikasihinya itu sedang duduk bersila dengan wajah yang begitu tenang. Tapi yang membuatnya ngeri adalah ular-ular yang terlihat mengitarinya. Dalam hati, ia menyesal melepas keponakannya. Harusnya aku tidak menyetujui dia gila ini. Batinnya menggerutu, namun di sisi lain Rukmo juga berpikir, siapa lagi yang bisa diharapkan selain dia? Ya, memang benar. Zimat adalah satu-satunya cucu laki-laki di keluarga ini, sementara Subia juga suka memperhatikan kakaknya dari tempat yang tak terlihat. Subia memang terlihat seperti gadis biasa, gadis dusun pada umumnya. Namun sesungguhnya dia pun juga memiliki kemampuan yang hampir setara dengan kakaknya. Sejak kejadian di mana kakaknya diculik lalu dibawa ke Kaliwadung saat mereka masih anak-anak, sejak itu pula ia dididik oleh ayah dan neneknya supaya bisa melindungi diri. Subiah masih terus memperhatikan kakaknya. Tatapannya ngeri dan penuh amarah. Ia memang pernah menyaksikan pemandangan yang sama, tapi tetap saja ini adalah hal yang mengerikan. Seandainya nenek mengizinkan, aku ingin sekali membumi hanguskan ular-ular yang mengepung kakakku, ucapnya. Tapi nenek bilang mereka juga sama seperti kita, memiliki keluarga yang mereka sayangi, dan sesungguhnya mereka itu hanya menjalankan perintah saja. Benar-benar si malakama. Gak ngerti aku kadang sama pikiran nenek. Sudah genting begini masih mikirin ular-ular itu. Subia masih menggerutu tak jelas. Hari pun terus berlalu. Semua begitu tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Bahkan terkesan terlalu tenang. Itulah yang membuat Pak Ismail makin ketar-ketir. Sesuatu yang terlalu tenang beginilah yang bikin aku ketar-ketir. Batinnya menggerutu. Setelah masuk ke hari ke-21, kediaman Pak Ismail kini sudah mulai sepi. Mereka pun sudah membagi tugas masing-masing. Hanyalah di malam hari terlihat Pak Ismail duduk di beranda menikmati rokoknya. Hari pun terus berlalu hingga di hari ke-41 masih belum terjadi apa-apa. Hari ke-41 lewat tengah malam,
Zimat berdiri dari duduknya, lalu ia mencabut tongkat pemberian sang nenek, mengeluarkan bungkusan pemberian mamannya. Ia pun lalu memperhatikan sekitaran. Seperti yang kuduga, aku sudah terkepung. Aku paham betul kenapa paman memberiku bekal garam. Karena paman tahu aku akan menghadapi situasi ini. Batinnya, mulut Zimat berkomat kamit membacakan mantra, lalu ditiupkannya pada garam yang ada di tangannya. Setelahnya ia melompat dari batu tempat ia duduk bertapa, kemudian menyebar garam di depannya untuk membuka jalan. Ular-ular itu nampak mundur, menghindari garam yang ditebar Zimat. Zimat melangkah maju meninggalkan tempat itu sambil terus menyebarkan garam. Dengan gesit, ia pun lalu naik ke atas dan langsung berlari ke arah pohon jambu Darsono. Macan putih mengekor di belakangnya. Zimat mengetuk pohon jambu Darsono dengan tongkat di tangannya sebanyak 7 kali. Dan saat ia berkedip, suasana di tempat itu sudah menjadi berubah. Terlihat berdiri gagah gerbang yang tinggi yang di dalamnya terdapat bangunan yang megah persis saat ia datang pertama kali ke tempat itu bersama Mbak Umar. Untuk sepersekian detik, Zimat pun memperhatikan gerbang. Ia tidak tahu bagaimana cara membukanya, sementara ular-ular yang tadi mengepungnya mengejarnya semakin dekat. Zimat di sini mulai panik. Ia berdiri menatap ular-ular yang terus merangsek mendekat. Gusar, ia merogoh saku bajunya mencari buntalan pemberian Rukmo, tapi naas. Ia sudah tidak lagi memiliki garam sama sekali karena garam pemberian sang paman telah habis. Mbak Jamiah dan Mbah Umar juga mewanti-wanti untuk tidak menyerang apalagi melukai ular-ular. Ya, tongkat di tangannya sesungguhnya bisa melukai ular-ular itu dengan 1 kali tebas, tapi lagi-lagi ia juga telah berjanji untuk tidak memakainya kecuali untuk bertahan. Macan putih di sampingnya pun juga sama, juga sudah diwanti-wanti untuk tidak menyerang terlebih dahulu. Dia hanya diperbolehkan untuk bertahan. Zimat terus mundur dengan wajah panik bercampur ngeri. Tanpa terasa tubuhnya pun mentok ke dinding gerbang. Tubuhnya menyentuh gerbang secara tidak sengaja. Dan betapa terkejutnya Zimat karena gerbang itu terbuka ketika tubuhnya menyentuhnya. Tanpa pikir panjang, ia pun langsung masuk ke dalam gerbang. Anehnya, ular-ular tadi tidak masuk ke dalam area yang dipagari. Kini Zimat terlihat lebih lega. Ia menatap macan putih di sampingnya lalu tersenyum kecil, kemudian tatapannya beralih ke arah bangunan megah yang ada menaranya. Zimat berbisik kecil di telinga sang macan, yang dibisikinya pun langsung menunduk. Zimat langsung melompat ke punggung macan putih, langsung berlari macan putih itu. Zimat memeluknya erat. Macan putih berlari bagai angin. Zimat bahkan harus memejamkan mata karena tak tahan dengan hembusan angin yang begitu kencang. Macan putih itu berhenti tepat di bawah menara, di samping kanan bangunan yang paling megah di area itu. Di bawah menara terlihat kolam renang yang sangat luas. Airnya jernih berwarna biru, tapi dasar kolam renang itu tak terlihat, menandakan bahwa kolam renang itu sangat dalam. Jika saja ada orang yang jatuh dari atas menara, maka ia tidak akan bisa menyentuh dasar kolam. Jika pandai berenang, maka ia bisa selamat. Zimat lalu turun dari punggung macan putih, perlahan mendekati pintu menara. Didorongnya pelan pintu menara itu dengan gerakan waspada. Ia sempat menengadah ke langit sambil berdoa. Dilihatnya bulan sabit yang tertutup awan gelap, seolah langit di atasnya berbeda dengan langit di dunianya. Langit di sini terlihat lebih beku dan seram. Nampak kejora samar-samar terlihat di samping rembulan, hilang dan pergi karena tersapu awan. Terkadang terlihat mengintip di balik awan hitam, kadang tiba-tiba menghilang. Tak mengapa, ada kengerian tersendiri saat aku menatap langit. Zimat sangat terkejut, tersadar dari keterpanaannya terhadap langit yang sedang ia tatap ketika macan putih di sampingnya tiba-tiba saja mengaum. Suaranya membekakan telinga hingga Zimat harus menutupi telinganya. Ketika macan putih itu mengakhiri haumannya, Zimat lebih terkejut lagi. Kini mereka telah terkepung. Rupanya saat Zimat terpaku menatap langit, saat itulah mereka menampakkan diri. Warna langit hanya sebuah pengalihan agar siapapun yang mendekati menara menjadi lengah dan tidak waspada. Ya, itulah cara naga bumi menghipnotis musuh-musuh atau siapapun yang berani mendekat ke menara.
Banyak sekali orang berpakaian serba hitam. Wajah mereka seolah beku, menyeramkan. Tatapan mereka beringas dan kasar, tatapan membunuh. Seolah hendak memakan mangsanya hidup-hidup. Zimat beringsut mundur. Ia tidak memiliki jalan keluar kecuali mesti memasuki pintu menara karena memang itu satu-satunya jalan keluar supaya bisa melarikan diri. Diikuti oleh macan putih, keduanya pun lalu berjalan mundur dengan kuda-kuda penuh waspada. Tongkat kayu setigi pemberian neneknya ia genggam erat-erat, siap digunakan jika sewaktu-waktu ada yang menyerang. Tanpa Zimat sadari, dari lantai atas menara ada banyak orang bermunculan. Orang-orang dengan pakaian dan wajah yang hampir sama, serba hitam. Mereka menatap Zimat dengan tatapan membunuh. Nyali Zimat menciut. Memang selama ini belum pernah ia terlibat perkelahian sesungguhnya. Yang terjadi hanyalah latihan bersama guru, ayah, paman, kuti. Ini pertama kalinya ia harus menghadapi situasi nyata. Akhirnya perkelahian pun tidak lagi dapat dielakkan. Zimat berjumpalitan menghindari musuh-musuhnya atau kadang menangkis senjata musuhnya dengan tongkat pemberian Bajamia. Ia seperti tidak percaya. Kayu setigi yang dipegangnya ternyata sangat kuat. Bahkan parang-parang yang mereka gunakan seolah tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan tongkat kayu setigi yang terlihat rempi. Salah satu dari musuhnya ada yang terkena pukulan tongkatnya hingga tak bisa bangkit lagi. Zimat pun semakin bersemangat melanjutkan perkelahian. Macan putih di sampingnya juga membantunya menghalau musuh, namun yang jelas mereka kalah jumlah dan sudah bisa dipastikan ujungnya akan seperti apa. Sementara waktu terus beranjak menuju pagi. Jika sampai pagi Zimat tidak dapat mengambil cambuk naga bumi, maka semua yang dilakukan sia-sia. Di saat seperti inilah, ia pun teringat kerikil pemberian Bapak Ismail. Ia merogoh saku bajunya, lalu mengambil kerikil-kerikil itu, dihempaskan ke lantai secara bersamaan. Begitu kerikil menyentuh lantai, terjadi benturan yang sangat keras hingga semua musuhnya terpental, termasuk Zimat dan Macan Putih. Mereka terkapar, tidak dapat bangkit lagi kecuali Zimat dan Macan Putih. Macan Putih bangkit dan langsung mendekati Zimat. Zimat pun segera berdiri. Sesaat kemudian ia pun langsung berlari menaiki tangga dengan diikuti Macan Putih. Ia takut kehabisan waktu. Zimat terengah-engah saat ia telah tiba di puncak menara. Semua jauh seperti yang sudah dibayangkannya. Dia berpikir jika ia akan menemukan naga raksasa yang akan berdiri pongah, lalu mesti bersabung nyawa untuk menaklukkannya. Namun yang ia temukan kala itu adalah seseorang berpakaian serba putih sedang duduk bersila tenggelam dalam semedinya. Kaki dan tangannya diborgol, ia berada dalam jeruji besi. Dari parasnya, ia tampak masih sangat muda, mungkin sebaya dengan Zimat. Wajahnya sangat tampan berharisma, sayang ia pucat pasi, hampir seperti mayat hidup. Dan entah mengapa Zimat merasa sangat kasihan melihat keadaannya. Kurus kering, tinggal kulit dan tulang. Macan Putih menyentuh Zimat seolah mengingatkan bahwa ia tidak punya banyak waktu. Zimat pun tersadar. Segera ia mendekati jeruji besi yang tergembok. Ia langsung bersila melipat kedua tangannya di depan dada. Beberapa saat kemudian dari punggungnya keluar benda berwarna kuning keemasan. Lalu benda itu jatuh membentur lantai. Ya, Pak Ismail memang sudah menanam sesuatu di punggung Zimat. Bersamaan dengan bunyi benda jatuh di lantai, Zimat lalu membuka mata, lalu memungutnya. Hanya besi pipi kecil terbuat dari emas murni sebesar jepit biting. Dengan besi itu, ia pun lalu membuka gembok jeruji besi, dan ini adalah salah satu keahliannya. Ia sering membebaskan Kuti dan Gus Wafat dari gudang, membuka gembok gudang saat mereka dihukum oleh Pak Umar. Dan entah mengapa, ia selalu ketahuan oleh gurunya saat ia melakukannya, tapi selalu tidak tega saat kedua sahabatnya dihukum. Akibatnya, sudah pasti dia juga akan ikut dihukum. Saat jeruji besi terbuka, Zimat pun langsung masuk. Dengan besi itu juga, ia pun lalu membuka borgol yang mengikat kaki dan tangan laki-laki tersebut. Saat borgol itu terbuka, laki-laki itu membuka mata lalu tersenyum, serta-merta ia meraih tubuh Zimat dan dibenamkannya ke dalam pelukan. Zimat sangat terkejut. Ia tidak menyangka akan dipeluk sedemikian rupa.
Belum hilang rasa terkejutnya, ia pun merasakan jika ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuhnya. Zimat merasakan hawa panas yang tiada tara. Tubuhnya seolah seperti terbakar, seolah akan meledak sebelum akhirnya semua menjadi gelap. Beberapa saat kemudian, lantai menara tiba-tiba retak lalu pecah dan terjadi getaran yang sangat hebat hingga menara itu runtuh. Tampak tubuh Zimat dan macan putih jatuh dari atas menara bersama reruntuhan tercebur ke kolam. Tubuh Zimat jatuh menyentuh dasar kolam. Macan putih yang dalam keadaan tersadar mendorong tubuh Zimat ke permukaan lalu membawanya ke tepian. Macan itu terus saja menciumi dan mendorong-dorong tubuh Zimat, tapi Zimat tak jua bergerak. Macan itu mondar-mandir seolah kebingungan sebelum akhirnya ia pun lalu meninggalkan Zimat begitu saja. Zimat terbangun di sore harinya. Di tangannya tergenggam sebuah cambuk berwarna merah yang tampak sangat sederhana. Hanya dibungkus kain merah berbentuk lurus, pangkal dan ujungnya sama besar. Zimat berada di pinggir sungai tak jauh dari batu tempat ia bertapa. Zimat dikepung oleh ribuan ular sama seperti saat ia bertapa, bedanya ular-ular itu kini tak lagi terlihat ganas. Mereka hanya berkumpul dan tidak ada tanda-tanda ingin menyerang. Zimat pun lalu berusaha duduk, kepalanya masih pusing. Untuk beberapa lama masih nampak linglung, ia pun berusaha memahami apa yang terjadi. Namun, sekuat apapun ia berusaha mengingat, ingatannya hanyalah sampai pada saat ia dipeluk oleh pemuda yang sudah ditolongnya. Zimat tiba-tiba terlihat kesal, lalu merutuki diri. Ia mulai melihat ke sekeliling dan saat menyadari dirinya kini dikerumuni banyak sekali ular, tatapannya berubah ngeri. Zimat berusaha beringsut dari tempatnya. Ia berusaha berdiri, namun hal mengejutkan membuatnya benar-benar hilang akal. Kakinya tak dapat lagi digerakkan. Zimat di sini mulai menangis, meraung-raung seperti anak kecil sambil terus memukuli kakinya dengan kedua tangannya. Akhirnya, ia yang keletihan berhenti memukuli kakinya. Ia seka air matanya dan kembali menatap sekeliling, mulai memaki-maki dan menantang ular-ular yang mengepungnya. Kenapa kalian diam saja? Kenapa tidak menyerangku? Bukankah kalian menginginkan kematianku? Zimat terus saja berteriak-teriak memaki penuh amarah. Tantangannya bernada putus asa, tapi ular-ular yang mengepungnya tak bergeming. Zimat seolah seperti hanya berbicara pada diri sendiri, merasa tidak ada gunanya memaki. Akhirnya Zimat beringsut dari tempatnya. Sekuat tenaga ia pun berjalan sambil mengesot meninggalkan tempat itu. Ular-ular yang mengepungnya juga mulai beringsut seolah memberikan jalan saat Zimat mulai bergerak. Setelahnya mereka berjalan perlahan mengikuti kemanapun Zimat bergerak. Susah payah ia menaiki lereng sungai dengan berpegangan akar-akar pohon. Ia seret tubuhnya, akhirnya ia pun sampai di atas tebing. Sementara ada banyak pasang mata mengawasi Zimat dari tempat yang tidak terlihat. Ayah, ibu, adik, paman dan guru dan juga banyak orang lainnya berada di tempat tersembunyi menyaksikan semua yang terjadi. Mata ibu Aminah dan Subia sembab oleh air mata, sementara ayah, paman dan gurunya nampak memandanginya penuh luka. Mereka memang tidak bisa berbuat apa-apa karena sudah diwanti-wanti oleh Mbah Jamiah agar tidak memberikan bantuan kepada Zimat dalam bentuk apapun, apalagi menolongnya. Mbah Jamiah tidak menjelaskan apa alasannya dan tidak ada satupun yang berani melanggar larangan dari Mbah Jamiah. Satu yang mereka fahami, ini pasti berhubungan dengan keselamatan Zimat. Zimat terus mengesot, melintasi kebun yang ada di pohon jambu Gersono. Ia berhenti sejenak memandangi pohon jambu Dersono yang masih berdiri gagah. Setelah itu, ia pun kembali mengesot meninggalkan kebun lalu menyeberangi kalenan. Ular-ular itu masih saja terus mengikutinya. Zimat terus beringsut naik ke pematang sawah, bergerak perlahan menyusuri pematang sawah untuk menuju perkampungan. Hari sudah surup. Zimat pun tidak peduli lagi dengan apapun. Ia hanya ingin segera sampai di rumah. Perkampungan terlihat di kejauhan. Rumah-rumah penduduk menjadi pemicu semangatnya. Ia pun lalu bergerak lebih cepat dari sebelumnya. Tak dipedulikannya rasa sakit yang mencabik-cabik.
Dan saat azan maghrib berkumandang, ia pun sudah mulai memasuki perkampungan penduduk. Zimat tidak menyadari jika ia sedang diikuti ribuan ular. Orang-orang yang kebetulan berpapasan dengannya pun lari tunggang langgang ketakutan. Ada juga yang diam terpaku di tempatnya tak dapat bergerak. Ada juga yang langsung pingsan. Zimat seperti tidak menyadari hal itu. Ia pun hanya terus beringsut dengan terus menahan rasa sakit tiada tara. Sementara itu, ular-ular yang mengikutinya pun berhenti di depan pintu gerbang rumah Bajamia. Rukmo berlari menghambur saat Zimat hendak memasuki gerbang. Tubuh Zimat langsung diangkat. Ular-ular itu membeku. Tak ada satupun yang bergerak, terpaku menyaksikan Zimat digendong sang paman lalu dibawa masuk ke dalam rumah Bajamia. Begitu Zimat hilang dari pandangan, ular-ular itu beringsut meninggalkan tempat itu. Dengan berderai air mata, Ibu Amina dan Subiah lalu membersihkan tubuh Zimat. Sangat berhati-hati mereka berdua saat melakukannya, lalu mengganti pakaiannya. Pak Ismail dan Rukmo bergantian memeriksa denyut nadi Zimat. Setelah itu, Mbah Jamiah memeriksa kedua kakinya. Beberapa saat kemudian, neneknya tersenyum. Tidak apa-apa, bisa pulih. Detik selanjutnya Mbah Jamiah membentangkan selendang, dibentangkannya membujur. Jika sekiranya sakit dan ingin menangis, kau boleh menangis. Mbah Jamiah mulai mengelus selendang itu perlahan. Sangat hati-hati, Zimat berteriak kesakitan, merasakan sakit yang tiada tara pada kakinya. Nampak kedua sahabatnya pun juga berdiri tak jauh darinya, menyaksikan Zimat berteriak-teriak kesakitan dengan sorot mata terenyuh. Begitulah, dalam perawatan keluarga dan Mbah Umar, Zimat membaik dan bisa berjalan kembali setahun kemudian. Kedua sahabatnya selalu menemaninya. Selain naga bumi yang kini bersarang di tubuhnya, kayu setigi juga secara resmi menjadi miliknya. Dan saat ia mengembalikan tongkat itu, Mbah Jamiah memintanya untuk menyimpannya. Dan tentang selendang yang dipakai oleh Mbah Jamiah yang dijadikan sebagai metode memijat di masa depan disebut Mbah Tir. Itu salah satu metode pengobatan yang dipakai oleh orang Jawa kuno. Jika kaki atau anggota badan remuk, maka biasanya orang Jawa menggunakan metode pengobatan mijat dengan menggunakan selendang. Dan pada zaman sekarang ini, tidak banyak yang tahu tentang hal ini karena metode pengobatan ini sepertinya sudah mulai punah. Susah, wow, luar biasa, kisah yang sangat luar biasa dan seru banget ya. Saya bawa ini juga sampai ini, di situ ada haru, ada sedih, ada seru, horornya juga dapat banget, darknya dapat banget. Dan memang kisah-kisah seperti ini kita akan mencoba terus memvariasikan untuk teman-teman supaya nggak jenuh. Jadi dari jenis horor yang bermacam-macam kami coba akan memvariasikan. Dan Nasura 2101 ini karakter kuat banget ya dalam setiap kisahnya, yang pasti keren-keren banget. Dan kisah Zimat ini juga menginspirasi banyak sekali pengetahuan-pengetahuan tentang orang-orang dulu ya, yang saya pribadi tuh banyak yang belum tahu dan di sini dituangkan. Dan saya yakin sih teman-teman pasti pengen juga. Saya juga udah request nih sama Nasura 2101, yuk di apalagi kisah tentang Zimat, pengalaman Zimat ketika menjadi Robin Hood-nya Indonesia ya. Wah, pasti seru tuh. Dan mudah-mudahan ada ya, tapi nggak dalam waktu dekat ini. Intinya sih saya sudah request ke Nasura 2101. Dan ya ada sedikit kemarin ada yang komen bahwa nyolong nih kisahnya dari channel sebelah. Saya agak terbit. Sebenarnya saya malas balas ya, tapi saya perlu jelaskan di sini bahwa kisah ini adalah kisah dari Nasura 2101, yang mana buat teman-teman mungkin yang suka baca bisa membacanya di Karya Karsa milik Nasura 2101. Jadi kami pun membawakannya sudah izin ke Nasura 2101 dan beliau pun sudah mengizinkannya. Dan alhamdulillah juga Nasuranya sudah komen langsung di video kemarin, tapi tetap saya harus menyampaikan ya, karena sedih deh dibilang nyolong. Jadi nggak ada yang nyolong-nyolongan. Kalau mungkin ya malah justru channel lain yang membawakan, karena Nasura bilang bahwa
tidak ada channel lain yang diperkenankan, hanya di channel kami saja. Jadi itu sih. Dan silakan buat teman-teman yang mungkin mau punya komentar ya, yang punya komentar, yang punya pendapat lain tentang kisah barusan bisa ditulis di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Dan buat yang suka dan videonya tadi bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Buat channel Lilo Extreme ini kita akan upload setiap harinya, setiap malamnya, setiap jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Buat teman-teman juga mungkin yang berkenan untuk kisah pribadinya ya, kisah nyatanya yang diangkat dari pengalaman pribadi, apabila berkenan untuk dibawakan di channel kami, yuk bisa dikirimkan kisahnya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman audio, rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman saja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin ada kata-kata saya yang salah ataupun mungkin ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya karena saya hanyalah manusia biasa, tempatnya salah dan dosa. Dan sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak kalah seramai. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.